العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت الآيات Sadaqallahu Al-Azim. Yang kita telah menghormati dan muliakan Al-Mukarramun Bapak Wasangulu, Bapak Ketua Cabang Nahdlatul Wathon Kecamatan Aibat, sekaligus sebagai Ketua Mertas Cabang Badan Dirubah Nahdlatul Wathon, para tatis, bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tingkatnya, dan semua pengurus Barisan Dirubah Nahdlatul Wathon dari tingkat pusat sampai ke tingkat kota yang sempat hadir, tingkatnya hadirat pengantar jenazah rahimahullah. Dalam sila bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ditambah berikan kita bermacam-macam nikmat, paling luar biasa nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita atas meninggalnya salah satu daripada anggota besar Hizbullah Nahdlatul Wathon. Mudah-mudahan insya Allah kehadiran kita ini, kita yakin sering kita mendengar bagaimana pahala kita mensolatkan jenazah langsung mengantarkan ke kubur. Sudah kita maklum bagaimana besar pahala kita. Singkatnya insya Allah banyak sekali yang dapat kita memperoleh amal saleh pahala pada sore hari ini, di mana kita sholat jenazah, lagi sholat berjamaah, lagi silaturahmi bermacam-macam. Jalan kita insya Allah, saya yakin untuk insya Allah sebagai harapan kita untuk membekal kita setelah mengalami apa yang dialami oleh almarhumah. Kedua kalinya selawat dan salam harus kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau serta kemudian termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita insya Allah kita dipulih kepada akhirat dunia kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pengantar jenazah rahmatullah, pertama yang menyampaikan atas nama keluarga mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran pengusaha. Ini merupakan takziah yang luar biasa kepada kami sebagai keluarga. Dengan kehadiran pengusaha kami, sehingga insya Allah kami merasa terhibur. Namun mungkin ada kurang pas ya, penerimaan kami sebagai keluarga. Tentunya kami akan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan itu juga kepada almarhumah ini, karena almarhumah ini adalah manusia biasa, tidak luput dari kehilapan dan kekeliruan. Oleh sebab itu, pada saat ini Sang Tunas mungkin ada tutur kata, tingkah laku, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kesempatan ini yang terdapat keluarga, saya rasa maaf. Yang kedua, mungkin ada hutang-hutang ini, silakan. Kalau kira-kira tidak bisa dimaafkan, supaya menghubungi kami sebagai keluarga. Karena masalah hutang ini tidak berarti. Namun kalau kira-kira bisa dimaafkan, kami ucapkan terima kasih. Itu juga atas sambutan Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Jadi menurut informasi pada hari ini 5 orang, 5 tempat dibagi 5. Oleh sebab itu kepada juga yang kena musibah, jadi tunggu supaya maklum. Kalau memang tidak ada double seperti pengalaman tidak sampai tidak mencukupi tempat, jadi harus semua maklum. Dan mudah-mudahan insya Allah kepada pengurus
Hizbullah Nahdlatul Wathon. Insyaallah mudah-mudahan melalui Hizbullah ini insyaallah mudah-mudahan kita termasuk dalam sabda Rasulullah SAW dan untuk mengiring guru besar kita Al-Mahfudh Bapak Maulana Syekh sedang sampaikan tapi sabda Rasul inna ahlal ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirat. Setelah dengan menjadi ahli kebagusan di dunia, mereka itu langsung akan menjadi ahli kebagusan sampai di akhirat. Insya Allah kepada guru besar kita di semua hari besar Islam dan di saat-saat yang dimana mungkin akan tetap kita diajak. Lebih baik kita alhamdulillah bersama Allah Nahdlatul Wathon. Di Bogor juga kita mengadakan tausiah atau pengajian seperti ini. Kemudian lanjut hadis tadi itu inna awwal ahlil jannati dukhulal jannah ahlul ma'ruf. Sesungguhnya orang yang paling dulu nasib masuk surga adalah orang yang ahli kebagusan. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli kebagusan. Masalah kematian sering sekali kita diberikan peringatan nasihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata orang yang bijaksana, man ahabba nasihatah. Siapa-siapa yang senang, cinta, kangen terhadapmu diberikan nasihat. Dan harap kesayangan si Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak nasihatnya dalam Al-Quran. Begitu juga bila disayang kepada Nabi kita, para alim ulama sedang memberikan nasihat. Sehingga alhamdulillah pada suatu waktu bahwa tanda bukti Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dia duduk termenung dalam keadaan memikir umatnya. Datanglah malaikat Jibril menghibur beliau. Ya Muhammad, apakah engkau sedang hidupkan? Supaya engkau bergembira bahwa engkau diberikan 5 perkara kepada umatmu yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang dahulu. 5 perkara yang diberikan keistimewaan kepada umat engkau yang sama. Kenapa engkau sedih? Pertama, Allah Subhanahu wa taala selalu menurut dugaan hamba, menurut apa dugaan umatmu. Saya dengan sabda Rasul, indazan di abdi. Aku selalu menurut dugaan panjangku menurut Allah Subhanahu wa taala. Kasihlah langit, patut lebih kita kalau sudah tidak ada daya upaya kita harus lebih banyak daripada harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Itu kita harus lebih banyak daripada harapan kita. Jadi menurut pertama Allah menurut dugaan umat Muhammad. Kasih langit, suhu dan bagus dan kepada Allah Subhanahu wa taala menurut dugaan kita. Supaya dalam diri banyaknya bahwa engkau ya Allah Maha Pengampun, ampun ya kami. Engkau ya Allah Maha Pelihara hak kami. Penuh diri itu sebagai bukti bahwa Allah selalu menurut dugaan Allah kepada umat Nabi kita Nabi Muhammad. Yang kedua, Allah akan menutupi di dunia kekurangan keilapan umatmu akan ditutup oleh Allah SWT. Sampai di akhirat nanti akan tidak dibuka aib-aib umat dari Muhammad. Yang ketiga, akan diampuni dosanya. Sekalipun penuh dunia dosanya, tapi dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga itu istimewa. Sekalipun dosa umatmu sepenuh bumi, namun dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang keempat, yang diberikan keistimewaan kepada umat engkau ya Muhammad, bahwa akan tetap diampun dosanya, akan diterima taubatnya selama belum sampai rohnya kepada gargarahnya. Karena umat-umat yang dulu kadang-kadang baru diterima taubatnya lalu dia disembelih, akan dibunuh, baru diterima taubatnya. Tapi pada umat engkau Muhammad tetap Allah akan menerima taubatnya selama dia belum sampai gargarahnya rohnya. Oleh sebab itu kalau kita hendak baca kepala kita
mengucapkan Astagfirullahaladzim. Sebagaimana akan diajarkan kita oleh guru besar kita dalam kita amalkan. Singkat tapi beliau memberikan nama Sayyidul Istighfar. Raja daripada istighfar. Mana Astagfirullahaladzim lil walidayya waliman lahu haqqun 'alaiya waliyil muslimin. Singkat tapi mencakup keseluruhannya. Yang terakhir isi malaikat Jibril bahwa umat Nagari akan dibebaskan dari siksa disebabkan karena doa umat-umat Nagari yang masih hidup. Ini keistimewaan. Itu sebabnya kita sebagai ahli sunnah wal jamaah. Pada sebab itu kepada keluarga juga sangat mengharapkan mengadakan kita zikir tahlil yang kita niatkan kepada khususnya almarhumah yang pada kita. Ini yang terakhir, bahwa akan dibebaskan dari siksa disebabkan karena doa daripada umat kita yang masih hidup. Oleh sebab itu mudah-mudahan tadi doa kita, bacaan kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang 5 macam kebahagiaan, kehebatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelum daripada umat Muhammad. Yang terakhir ini perlu kita menggalakkan tentang doa. Ada di doa pertama sekali di dalam hadis akan tasaddaku an ampusikum wa an amwatikum walau bisyurbati ma'in. Alika bain tabilu adalah kita wabi ayatin min kitabillah. Baiklah ta'lamu jami kitabillah pada bil maghfirati faqad wa'adakum bijabah. So itu dan munasannya. Munasan ampun, munasan rahmat, hati rahmat, munas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagai berkat selawat insyaallah kita siapa membaca selawat 1 kali akan dibalas oleh Allah 10 macam rahmat Allah, dinaikkan derajat kita, diampunkan dosanya berkat selawat. Apalagi doa ini sebab itu sebagai tradisi kita sila kita galakkan untuk mendoakan orang mati kita. Inilah pesan malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Rasulullah SAW dari 5 perkara itu. Mungkin demikian atas pertama sekali Rasulullah yang akan beliau tentunya al-ajru ala qadaril masyaqqah. Pahala itu sangat tergantung menurut lelah kita. Tentu tunggu yang lebih jauh lebih besar pahala yang keadilan Allah. Terima kasih kami ucapkan kepada barisan Allah bersama pimpinan-pimpinannya dan semua yang kita hadir pada saat ini. Mudah-mudahan insyaAllah menjadi aman kepada kita yang kita harapkan setelah kita meninggal dunia. Mungkin sekarang ini ada sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabil khusus kepada almarhumah. Mudah-mudahan doa kita sebagai apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril sebagai gembira kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Terakhir mari kita baca kitab dan niatkan kepada keluarga kita masing-masing dan semua barisan Allah di mana saja berada yang meninggal maupun yang meninggal pada hari dan umat Islam, dan wabil khusus kepada kubur yang kita tempati pada tempat ini dan keluarga kita yang mendahului kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.